Kenapa di ujung ini kita harus lebih bersemangat? Gitu? Karena janji Rasulullah, ya, dan janji Allah ada Lailatul Qadar. Dan Rasulullah katakan, taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan dari puasa nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan ibadah-ibadah selama berapa hari ke belakang, 10, 11 atau ada yang sudah 13. Semoga Allah jadikan amal yang diterima. Dan kita pun berharap semoga terus dibimbing, ditolong sehingga bisa istiqomah dan bisa semangat terus sampai akhir Ramadan. Dan tentu bukan hanya berakhir Ramadan, tetapi bekas-bekasnya bisa jadi bekal untuk 11 bulan yang akan datang sampai akhirnya bertemu dengan Ramadan baru lagi. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kita tetap semangat sampai garis finish. Sudah berkemajuan belum di sini, Pak? Tanggal 11 ya. Itu ya, sudah berkemajuan ya. Jadi sekarang masih ada pendukung ya, nanti tanggal 21 tinggal pemain inti gitu. Sekarang sudah mulai semifinal gitu ya, dan nanti final. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bulan tarbiyah ya, terutama tarbiyah ruhiyah kita. Ya alhamdulillah 11 bulan yang sudah kita lalui bisa jadi kesibukan-kesibukan dunia memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di Ramadan ini kasih sayang Allah, kemurahannya, kemudahannya, kita dikembalikan lagi. Kita dicas lagi. Nu paragena puasa rada hese di Ramadan mah jadi gampil. Nu tahajud ya, tahajud atau tarahajud. Ya. Kita difasilitasi dengan mudah dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Hari-hari baca Quran itu dengan mudah, bukan hanya halaman tapi bisa jadi juz per juz. Ini ningali wajahna mah teu sakali khatam karena minimal targetannya 3 kali khatam. Gitu. Ya. Infak sedekah juga luar biasa, bukan seminggu sekali, biasanya kan Jumat gitu. Sekarang mah subuh semangat, lalu menjelang maghrib kita juga berusaha untuk berbagi takjil. Dan sebelum sholat tarawih kita pun berusaha, dan itu mudah sekali gitu ya.
Tapi fenomena kemudahan lalu begitu luar biasanya dari masyarakat, ini fenomena di yang lain gitu ya, biasanya hanya di awal-awal saja. Pinu geus kitu teh sudah mulai turun, melemah, berkurang gitu. Nah, tema ini mudah-mudahan ya memberikan arah bagi kita sehingga kita bisa husnul khotimah. Tentu yang disebut dengan tetap semangat sampai garis finish minimal berkaitan dengan Ramadan. Semoga semangat kita di awal dan di akhir mendapatkan kemenangan. Jangan sampai di awal semangat tapi di tengah berguguran lalu kita menjadi orang-orang yang kalah, tidak mendapatkan kemenangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita perhatikan surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Hatta ya'tiya, sampai datang kepadamu al-yakin, keyakinan. Ini Ibnu Katsir menjelaskan al-yakin itu adalah al-maut, sampai datang kematian. Jantan sanes sampai datang geus yakin mah sehingga jadi teu salat deui, jadi eling we kitu geus yakin. Bukan. Dan kita belajar dari Rasulullah sampai akhir hayatnya beliau menegakkan salat. Sampai akhir hayatnya meskipun dalam keadaan sakit beliau tetap menegakkan salat. Jadi makna yakin di sini adalah kematian. Nah, ini isyarat kalaulah Ramadan ini jadi miniatur kehidupan kita sampai berakhir Ramadan, lalu ayat ini menjelaskan sampai akhir hayat kita, baru setelah kematian selesai. Ini menunjukkan bahwa kesungguh-sungguhan kita, semangat kita beramal itu sampai ujung kehidupan kita. Ya, kalau dibawa ke Ramadan berarti sampai akhir Ramadan kita. Jadi kita berhak menjadi pemenang dari Ramadan dengan ujungnya la'allakum tattaqun, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kenapa kita ini harus sampai akhir gitu? Ya. Yang pertama kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru semangat beliau itu semakin bertambah di akhir, semakin bertambah, ditambah kualitas dan kuantitas ibadah itu justru di akhir. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr. Siti Aisyah yang menceritakan Rasulullah itu ketika masuk 10 asral awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bahasanya sarungnya. Dan ini adalah kiasan dari bersungguh-sungguh ibadah, menambah semangat ibadah sehingga menjauhi istri gitu ya, hanya fokus untuk beribadah. Dan Rasulullah menandai ya kesungguh-sungguhan ibadah di 10 terakhir ini dengan melakukan i'tikaf. Ya, sanes domba kaf. Tapi i'tikaf. Dengan melakukan i'tikaf. Bahkan menjelang wafat itu 20 hari. Ya orang mah 10 terus alhamdulillah. Kalau tidak bisa 10 atau malam-malam ganjilna atau kalau tidak bisa malamnya, atau tidak bisa siang dan malamnya atau malamnya. Kalau tidak bisa atau ada satu hari satu malam di mana kita merasakan kehidupan robbani, kehidupan ruhiyah kita total kita tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Ya, baik Ibu, biasanya di akhir itu sibuk namatkan Quran, sibuk ngademel kue. Halo Pak, Bapak, gitu, sibuk belanja. Geus akhir teh rudat cenah budak baju can meuli. Gitu. Maka idealnya mah ada belanja teh sama meh Ramadan gitu ya. Idealnya kan masalahnya cenah duitna.
Ya. Syadda mi'zarahu ahya lailahu. Rasulullah hidupkan malamnya, menghidupkan malam dengan beribadah. Syekh Yusuf Qaradawi itu menjelaskan bahwa kalau hari-hari biasa pada Isya itu Rasul tidur. Makanya kan berusaha tidur cepat biar bisa bangun cepat. Kumaha Pak entos tidur cepat ari bangun nama tetep weh cenah telat. Ya, tidur cepat biar bisa bangun cepat. Tapi di 10 terakhir beliau ahya lailah, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam ini bukan agama kerahiban dan Islam tidak menuntut kita sepanjang waktu begitu. Islam hanya mengajarkan 10 hari dari 1 tahun yang dimiliki. 10 hari dari 1 tahun yang dimiliki. Itu 10 hari kalau tahun Islam itu rata-rata berapa? 350-an contohnya. Kira-kira berapa persen? 10 dari 300? Halo? Nya sakit tuh gitu ya. Artinya apa? Sedikit. Termasuk puasa kita juga. Gak sepanjang tahun kita puasa. Allah hanya mengatakan ayyamam ma'dudat, hanya waktu-waktu yang terhitung 1 bulan. Lalu 11 bulan itu diberi kebebasan, silakan. Aiqadha ahlah, Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi 3 hal yang dilakukan di 10 terakhir. 1, bersungguh-sungguh ibadah, menambah kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, beliau menghidupkan malam tanpa tidur terlebih dahulu dengan langsung beribadah. Yang ketiga, melibatkan keluarga. Karena memang kita ini punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa di ujung ini kita harus lebih bersemangat gitu? Karena janji Rasulullah ya dan janji Allah ada Lailatul Qadar. Dan Rasulullah katakan taharrau lailatul qadri fi asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi bonus terbesar kita itu ada di 10 terakhir. Maka tadi semoga kita semangat di awal dan menjadi pemenang di akhir. Entah semangat di awal, berguguran di tengah, lalu di akhir kita menjadi orang-orang yang kalah. Maka sebagian orang kan ketika selesai Ramadan itu bahasanya ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Naon hartosna? Mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya. Ya itu bisa menakdirkan Allahumma ja'alna ya. Ya Allah jadikan kami bagian dari orang-orang yang kembali ke fitrah. Ya Allah jadikan kami bagian dari orang-orang al-faiz yang mendapatkan kesuksesan. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya janjinya adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu yang Allah firmankan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya, kita mau menggambarkan apa gitu ya. Jika orang tidak tertarik untuk mendapatkan keuntungan jutaan persen. Padahal transaksi dengan manusia itu jual beli rata-rata di 20%. 20% rata-rata ya, ada yang 10%. Modal 800 lalu kemudian dapat laba 200 kenging 1000 dan begitu luar biasanya semangat. Sekarang Allah kasih jutaan persen. Dengan modal 1 malam kita mendapatkan 1000 bulan dan bahasanya khairun, lebih baik. Nah, ya mau sadarnya, ya mau sadar gitu Pak. Dari keur ngaji masuk rada sadar. Ngan geus kaluar teuing. Coba bayangkan 1000 bulan dan itu 83 tahun, bisa jadi usia kita pun tidak sampai ke sana.
Rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 60-70 rata-rata gitu. Terus langki 80, 80 geus langki, 100 geus langki. Nah, sekarang Allah kasih itu. Lalu kita ini tidak tertarik gitu. Ya, lalu kita ini tidak tertarik. Punten Pak, sekali lagi ini refleksi mempengker sadar. Kita ini menggambarkan kita sendiri seperti apa, tidak tertarik untuk mendapatkan yang luar biasa tadi. Yang kesempatan luar biasa satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Bahkan kalau dilihat di surah Ad-Dukhan itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di Lailatul Qadar itu diputuskan takdir kita setahun yang akan datang. Kita ini kan punya rancangan ke depan. Hayang kumaha sih urang teh? Kita kan ingin berubah tuh dari yang tidak baik menuju yang baik, dan kita awali dari sana. Keputusan takdir 1 tahun ke depan itu diputuskannya di Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kayak orang-orang dulu itu yang mereka bersemangat berdoa, termasuk yang paling utama di 10 terakhir itu ya minta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi sekali lagi kumahanya ngagambarkan akal kita gitu ya. Kesadaran kita dikasih kesempatan luar biasa tapi tidak diambil. Pami artos gaduh gitu ya, kersehat, bari loba diskon gitu. Nyata di supermarket ibu duitna loba, bari keur sehat, terus we di pasihan terang loba diskon, bahkan diskon lagi tapi 80% contohnya. Kira-kira ibu keluar tuh semangat belanjana. Halo? Keluar tuh semangat belanjana. Cigana ada asarek panjang hirup we gitu. Nu teu butuh ge dibeli jangke gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya mempengker sadar gitunya. Kita ini menggambarkan diri kita tidak tertarik dengan Lailatul Qadar. Manusia seperti apa gitu. Iman seperti apa? Menggambarkan diri kita, menginginkan perbaikan ke depan, lalu kita tidak memaksimalkan Lailatul Qadar, kita ini ngegambarkan iman seperti naon. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, maka ini alasan yang kedua, kenapa kita ini harus semangat sampai garis finish dan menjadi pemenang, dan diantara pemenangnya adalah semoga Allah memberikan kesempatan kita meraih Lailatul Qadar. Hadis Imam Bukhari ya, bahwa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang bangun malam, mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah pada malam Al-Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Diampuni dia dosa-dosanya yang sudah lalu. Bapak Ibu sekalian, jika nama asa kurang keren gitu ya, hanya pengampunan itu, padahal justru yang paling keren itu ya diampuni gitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Punten ya, apa yang paling kita butuhkan dan apa yang harus paling kita kejar ketika di dunia? Pengampunan. Karena kita ini satu kemungkinan berbuat maksiat, nu haram dilanggar. Nomor kedua kewajiban ditinggalkan memungkinkan. Nomor ketiga kewajiban dikerjakan tapi lalai. Waktuna, lalai maknana. Kewajiban dilakukan tapi tidak sempurna. Begitu ya. Nah, kalaupun kita ini sudah di awal waktu berusaha yang terbaik demi Allah, gak sebanding apa yang kita kerjakan ibadah ini dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ya, dan kalau kita perhatikan juga para nabi gitu. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar. Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana tawwab. Begitu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Para nabi. Dan termasuk Rasulullah, fa inni atubu wa astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Aku ini bertobat, beristighfar setiap hari 100 kali. Eta teh para nabi nu maksum. Urang mah teu maksum. Ya, maka pengampunan ini Bapak Ibu, inilah hal yang terbesar dan menjadi agenda utama hirup di dunia teh naon? Mendapatkan pengampunan. Ya, kan Allahumma hawin alaina fi sakratil maut atau yang sebelum itu salamatan fid din, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Dan mual bisa maghfiratan ba'dal maut lamun keur hirupna lain ahli istighfar. Adakah di sini yang percaya diri bisa asup ke surga ku amal sorangan karena merasa tidak punya kesalahan? Jadi lamun urang ku Allah diasupkeun kana surga teh bukan karena ibadah-ibadah kita, karena rahmat Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Aya teh di dieu nu ngarasa teu boga dosa, ti mimiti lahir nepi ka ayeuna. Adakah yang sanggup selamat dari neraka tanpa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita masuk surga? Ku Allah dihampura dosa. Apa yang membuat selamat dari neraka? Ku Allah dihampura dosa. Dan di Lailatul Qadar itu kata Rasul, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dua ya, karena ada Lailatul Qadar. Satu, mengikuti Rasulullah. Yang kedua, karena ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Bapak Ibu, hadis Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya lumayan hafal binniyat gitu. Ya. Sesungguhnya amal itu bil khawatim, karena akhirnya. Kalau Ibnu Al-Zawzi itu mengibaratkan kita ini seperti sedang dalam perlombaan. Maka kuda itu ketika pacuan kuda itu semakin mengencangkan dan semakin mengerahkan seluruh kekuatannya justru di saat mau masuk finish. Kemenangan itu diraih finishnya. Ya, meskipun di awal kencang gitu ya, tapi ketika akan di ujung dia tidak sampai. Sehebat apapun, sepintar apapun orang gitu, maka kemenangan itu di akhirnya. Punten Pak, kuliah nu alus teh nu pinter atau nu lulus? Halo? Kuliah nu alus teh nu pinter atau nu lulus? Oh, pinter dia, dosen wae geng ngelepok eleh. Begitu. Tapi teu ilu ujian, teu ilu kompre, teu nyusun skripsi. Coba dibandingkan kabeh nilaina C, kabeh nilaina C. Tapi ilu kompre, ilu sidang skripsi menang ijazah. Coba mending pinter teu nepi, mending bodoh nepi. Halo? Saya hanya ingin hati-hati ya. Sesuai temengali kabatur ya. Kabatur mah sing husnulun, ngan urang mah sing hati-hati ka dia. Kalau hari ini bisa duduk di masjid, bisa hadir sholat berjamaah di awal waktu, bisa tilawah berjam-jam. Hati-hati jangan sampai kita jadi tinggi diri lalu kemudian merendahkan orang lain dan menyalah-nyalahkan. Gitu. Kenapa? Dah bisa robah tuh.
nu sok ka masjid bisa jadi jauh, nu tara ka masjid bisa jadi rajin, nu sok tilawah bisa jadi ku Allah dicabut karena kesombongannya lalu berhenti tilawah, nu tara tilawah ku Allah dikasih karena rahmatnya lalu dia jadi senang tilawah. Ya, maka kalau ingat ke sini Bapak Ibu sekalian, hati-hati, innamal a'malu bil khawatim. Ingat kisah dua orang ya, yang satu orang ahli ibadah ya luar biasa, yang satu orang tukang maksiat luar biasa. Jadi ketika di ujung diberi kebosanan gitu, tukang ibadah bosan, tukang maksiat ge bosan, geus lieur teh. Rek ieu we rek tobat. Coba Pak, nu tukang maksiat indit rek tobat, ari nu tukang ibadah lamun dosa sakali mah urang moal naon atuh. Halo? Dosa sakali moal naon? Nu ieu indit rek istighfar, nu ieu ahli ibadah indit rek maksiat. Qadarullah ya, ternyata nu ieu indit dengan niat baik, yang ini indit dengan niat sae, bangunan roboh, meninggal. Ayo Pak, mana nu alus teh? Halo? Dia wafat dalam keadaan berniat baik tobat, dia yang ini wafat dalam keadaan berniat maksiat. Hati-hati dan harus tahu bahwa kemenangan itu ya justru di akhirnya. Maka ibu bapak jang diri lebih hati-hati, jang batur ningali batur anak bisa jadi, kan bisa jadi anak sampai hari ini belum soleh. Mungkin tuh Pak, ke masjid hese diajak ngaji gitu. Jangan putus asa. Selama dia hidup, kesempatan berubah itu ada. Satuntung hirup, nu soleh bisa jadi salah, nu salah bisa jadi soleh. Jadi ningali teh kadiri jadi lebih hati-hati, bisi robah jadi goreng, kabatur optimis ayeuna goreng teh bisa jadi isut mah lebih soleh tibatan kurang. Jadi kabatur mal nganggap remeh wae. Jangan geus kolot-kolot teu tobat-tobat terus rek ka mana wae itu gitu. Coba Pak lamun omongan itu teh keuna ka urang. Geus kolotna urang dicabut tobat gitu. Ya, nah, jadi innamal a'malu bil khawatim, amal tergantung akhirnya. Ya, kemenangan itu ya ketika sudah sampai finish. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tiga yang membuat semangat kita mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa tetap ada. Yang pertama kita mengikuti Rasulullah, niatkan. Yang kedua ingin mendapatkan Lailatul Qadar, nukatilu hayang husnul khotimah. Kalau doa Rasulullah itu Allahumma ij'al khaira ayyami yauma alqaka fi wa khaira amali wa khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikan hari terbaikku hari di mana aku bertemu dengan Engkau. Ya Allah, jadikan akhir umurku wa khaira umri, ya, umur terbaikku akhir dari umurku. Ya Allah, jadikan amal terbaikku akhir penutup dari amal-amalku. Nah ini doa Rasulullah SAW. Ya kurang mah disingkat adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, terus badai sekedap dari maghribnya, setelah jam genap ya. Ya, apa modal kita untuk bisa maksimal gitu ya di 10 terakhir? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya luruskan niatan kita dan ingat tujuan. Bahwa tujuan bulan Ramadan teh lain rek lapar jeung haus di siang hari lah. Ya, karena kita ingin la'allakum tattaqun, ingin mengejar takwa. Ya, ingin mengejar takwa. Ini ayat Ramadan itu kan diawali la'allakum tattaqun, diakhiri dengan la'allahum yattaqun di ayat 197-nya.
uhillat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Di akhirnya la'allahum yattaqun. Jadi yang pertama sasarangan ya, niat kita diluruskan lillahi ta'ala, karena hanya orang-orang ikhlas yang bisa bertahan sampai akhir itu. Lamun teu ikhlas mah malami itu. Mungkin teu aya orang ibadah semangatnya pada lobaan. Pak, mungkin tuh. Lamun geus saeutik kan da tetangga gitu ka masjid, mau ka masjid gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama, kokohkan kembali niatan-niatan kita dan ingat tujuan dari Allah syariatkan saum la'allakum tattaqun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi diingat yang innamal a'malu bil khawatim. Ingat bahwa amal itu tergantung akhirnya. Kalau di awal semangat, di tengah sudah mulai turun, di akhir sampai berhenti, apa yang desiannya menggambarkan suul khatimah, tapi ya kenyataan gitu. Maka sing sieun lamun orang jadi suul khatimah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa modal kita? Banyak berkumpul dengan orang soleh. Karena luar biasa lingkungan itu membentuk. Ya, lamun Bapak bergaul dengan orang yang senang baca Quran, maka insya Allah ke bawah. Kalau bergaul dengan orang yang senang itikaf, insya Allah terbawa. Gitu. Ya, jadi lingkungan itu luar biasa pengaruhnya ke kita. Kalau kita datang membawa Quran dan orang lain tidak bawa Quran, lalu kita baca Quran sendiri, orang lain ngobrol, kira-kira hari besoknya Bapak masih mau bawa Quran enggak? Halo? Kalau hari ini kita bawa Quran dan orang lain tidak bawa Quran, hari pertama orang lain ngarobrol, kita mati lawah, kira-kira isuk na Bapak masih kayaknya bawa Quran atau arek disimpan? Batur geda ngarobrol sini. Gitu. Halo Pak? Kira-kira mana tuh? Atau balikkan, lamun hari ini kita tidak bawa Quran, lalu teman-teman kita semuanya bawa Quran, mereka baca Quran, orang teu baca Quran, kira-kira isuk datang rek bawa Quran moal? Tuh, kunaon bawa Quran? Heran. Jadi luar biasa Pak, pancaran kebersamaan untuk kesuksesan membangun diri itu luar biasa. Berada di lingkungan yang baik itu, teloba ceramah, teloba ngeluarkeun dalil, dan itu sudah mendorong kita untuk terlibat dalam kebaikan mereka. Tak lamun dina Riyadhus Shalihin kan, ketika ada orang yang tobat, yang cerita yang membunuh sampai 100 orang, nah, kamu berangkat ke sana, di sana ada orang-orang yang beribadah, kamu beribadah bersama mereka, kamu jangan balik lagi. Negeri kamu bukan negeri yang baik. Itu kan sarannya, diterima tuh tobat saya, terima. Tapi kamu berangkat ke negeri sana, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, kamu ikut ibadah bersama mereka. Dan kamu jangan balik lagi ke negeri kamu. Artinya lingkungan itu luar biasa. Maka Bapak Ibu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Puntennya bukan berarti kita tidak menyapa yang belum soleh, tapi untuk teman duduk berlama-lama, ngobrol, curhat, minta nasihat, kita harus hati-hati. Kita tidak membeda-bedakan, semua orang disapa, karena dakwah itu sapaan. Kita mengajak itu dengan menyapa. Kalau orang yang tidak baik lalu kita tinggalkan, kapan mereka merasakan kebaikan? Kalau orang yang belum baik kita jauhi, lalu mereka dapat cahaya kebaikan dari siapa? Ya, dakwah itu sentuhan, dakwah itu sapaan, dakwah itu interaksi. Maka ketika kita diberi rahmat oleh Allah bisa baik, dekati orang-orang yang belum baik. Tapi untuk duduk berlama-lama, untuk ngobrol yang membuat ruhiyah kita jadi bertambah, itu kena hati-hati. Karena kita akan dipengaruhi oleh
lingkungan. Nanti tip ya, jangan hanya menikmati dengan komunitas sendiri, lalu setelah itu eksklusif dan nyalah-nyalahkan komunitas orang lain. Enggak. Gitu ya. Justru kalau kita merasa orang masih berada dalam hal yang salah, ya jangan dibiarkan. Kita datangi, kita dekati. Tapi mungkin hati-hati, benar caranya salah, dijauhi. Gitu ya. Bahkan bisa jadi salah tapi caranya benar, didekati. Makanya orang mah yang benar tujuana tapi caranya oge benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka mudah-mudahan tiasa difahami. Sebenarnya kita modalna teh jadi sering berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, surah Al-Kahfi. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, terakhir emutan supaya rada semangat gitu ya. Jangan berpikir bahwa Ramadan ini Ramadan yang bisa kita ulangi nanti di tahun depan. Nah, kalau kita diajarkan sholatlah seperti orang yang mau pamitan gitu ya, maka Ramadan pun jadikan Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalau tidak Ramadan ini, bagaimana kalau Allah mencabut usia kita, lalu kita tidak merasakan Ramadan yang akan datang? Mumpung kerhirup, mumpung diberekane, ayo kita maksimalkan sampai akhir Ramadan, karena tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Ya, baik Bapak Ibu, tos cekap ya, pilih takjannya pun takjil. Gitu. Mangga kalau ada yang mau disampaikan, mangga upami ya ningali wajahna ada geus paham gitu. Gitu. Sampai jam 6 lah Bapak Ibu ya. Maghrib jam sabaraha? Jam 6 lebih 11 gitu. Insyaallah ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Baik jemaah, bagaimana yang saya sampaikan, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dengan niat dengan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau seseorang itu dalam ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu niatnya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, apakah itu tidak termasuk tidak ikhlas atau boleh saja seandainya Lailatul Qadar itu enggak ada dilipat gandakan itu pahalanya jika ya datang itu, apakah itu termasuk ikhlas atau enggak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya bangunannya imanan wahtisaban. Iman kita yakin dengan apa yang dijanjikan Allah, dijanjikan Rasul. Ihtisab hanya berharap pahala dari Allah. Siapa yang menjanjikan Lailatul Qadar? Halo? Siapa yang menjanjikan Lailatul Qadar? Allah. Siapa yang memberi Lailatul Qadar? Berarti ketika kita minta Lailatul Qadar, minta kepada Allah. Terganggukah keikhlasan? Enggak. Bolehkah seseorang beramal karena pahala? Enggak, silakan. Da orang magis biasa dagangnya, aya bati kakara, aya bati. Begitu. Tenang. Ada orang beribadah karena berharap, ada orang beribadah karena takut, ada orang beribadah karena cinta. Ya, mana yang paling enak? Halo? Aya nu berharap, aya nu karena sieun, aya nu karena cinta. Mana yang paling enak? Ya macet ilmu we gitu. Cinta. Tapi kan tidak mudah motivasi sampai cinta itu. Maka ketika kita baca punten misalnya di kajian-kajian fikih, termasuk hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan keutamaan amal. Allah tahu dah Allah menciptakan itu. Orang tergerak karena ada sesuatu. Asalkan sesuatu itu berasal dari Allah,
tidak keluar dari yang Allah ridhoi, maka itu tidak akan mengganggu keikhlasan kita. Itu ya, apalagi yang menjanjikannya Allah gitu, yang menjanjikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara itu diridhoi oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, boleh tidak kita ini berharap Lailatul Qadar? Boleh, bahkan Rasulullah nyuruh kok, taharrau Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar. Ya, maka ini yang menjadikan alasan kunaon orang jadi semangat. Kan beda Allah membogana, Allah naleuwih apal ka urang. Coba Pak, bahasa infak, sedekah, kadang-kadang kan dengan bahasa pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Itu teh kan sebetulnya infak, sedekah. Kunaon da Allah apaleun. Lamun bahasa nginjem dina pikiranna pasti bakal balik deui. Terus teh Pak, Bapak boga motor hiji, dipenta, gelut. Halo? Ya motor jangan apinya, gelut sih ya, kan gitu. Tapi lamun saya pinjam dulu motornya mau ke depan, kumaha apa? Ringan. Komo lamun nu nginjeumna teh ahli syukur. Nginjeumna sakedeung, datang teh bensin pinuh bari bersih. Sok kira-kira isuk rek dibere nginjem deui moal. Wah, luar biasa gitu. Ya, cek Bapak teh engke mah bisa rek pinjem sok we pakainya. Gitu. Kunaon? Dan ternyata geus dicek bensin pinuh. Barijeun datang teh bersih gitu. Coba lah membalikkan. Pas nginjem ternyata balik teh bensin beak, motor kotor. Pada dipasihan deui mah mikir deui teu dibere nginjem kumaha cenah. Ya kan begitu ya. Baik Bapak ya, insyaallah mudah-mudahan meskipun sekali lagi yang paling enak itu ya cinta gitu ya. Ari cinta mah geus teu mikirna naon, bahkan dia berkorban karena menjadi kebahagiaan itu ya ketika yang dicintai itu bahagia gitu. Itu ya, tapi tidak mudah. Namun jangan putus asa. Maka Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal ladzi yuhibbuka. Ya, gitu. Jadi kita minta itu. Wallahu a'lam. Baik. Sikapnya? Ya. Bila kita dimaksimalkan sama Allah, bisa beriktikaf selama 10 hari. Kemudian kita bolehkah merasa bahwa alhamdulillah mudah-mudahan saya mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah itu teh apa ciri-ciri dampak seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian bisa seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, apakah masih bisa saja tergelincir misalnya su'ul khotimah seperti itu? Terima kasih. Satu, optimis untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus. Lamun pesimis mah moal. Abi mah da lain ajengan, lain ustad, jika nama pijauhon Lailatul Qadar teh. Kita tidak akan semangat datang. Tong suudzon ka Allah, awali dengan husnudzon. Apalagi kalau Rasulullah mengatakan, "Man yakum Lailatul Qadri fayuwafiqha." Orang yang bangun pada malam Al-Qadar, dia mendapatkan Al-Qadar. Ini man ini umum, siapapun yang punya keinginan, siapapun yang ada ikhtiar, urang mah boga kahayang, terus usaha, bari terusnya doa. Allahumma balighna Lailatul Qadri, ya Allah sampaikan kepada kami Lailatul Qadar contohnya. Mulai dari optimis itu. Tekenging ningali kana diri, tapi tingali maka Allah. Saya justru lebih bagus orang ngerasa loba dosa sehingga butuh ke Allah daripada orang nu ngerasa suci jadi nyepelekeun Allah karena ngerasa suci. Maka optimis untuk mendapatkan, dan Allah itu senang ketika ada orang yang datang kepada Allah meskipun dengan membawa dosa yang banyak daripada orang ahli ibadah tapi tidak datang karena keputusasaan. Jadi tekenging pesimis. Entong karena orang loba dosa, orang mada jalmi bodoh, ya teu apal Quran dah.
teu apal gitu ya. Ngaji ge pedah ayeuna we menang topek naik tog cenah cek barudak kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kahiji optimis. Yang kedua, dan optimis itu punten harus tiap malam berada. Lamun jalmi cek Imam Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar itu malam 21. Geus we 21. Kira-kira 22 semangat kan itu. Hadang geus malam tadi. Maka Lailatul Qadar itu sama Allah disimpan, tidak dinampakkan. Kalau dinampakkan, contohnya Lailatul Qadar malam 27, enggak saya cari cing malam 27. Lailatul Qadar senantiasa ada, tapi waktunya disembunyikan, dirahasiakan supaya orang aya ikhtiar. Maka malam 2 hiji, ketika menghadapi malam kedua-dua teh, sok sieun malam ayeuna, gitu ya. Akhirnya kan ada rasa berharap, ada rasa takut. Tapi kan diganjil, karena ini mah repot ganjil nangke cek ya ganjil cek ya mah geus genep atuh. Gitu Lin. Mata mah enak mah geus tong ningali ganjil genep, pokoknya mah 10 terakhir optim maksimalkeun gitu aja keumuman yang di awal. Maka setiap malam itu sampai kapan? Sampai akhir Ramadan. Itu harus ada rasa harap, rasa takut. Harap ya Allah. Nah, terus malam itu kita berharap karena kita takut bukan yang kemarin. Terus, maka ini akan menjaga semangat kita sampai di akhir. Beres ya sampai akhir Ramadan. Geus tong aku menang Lailatul Qadar. Aduh, aya mah corelat. Wah. Sudah. Ya, jadi ingat itu baheula mah aya nu ngadongeng. Pokona mah cek Pak Kiai lamun aya nanaon keur malam Lailatul Qadar, buru-buru we bungkus eta teh jimat gitu. Tak kaya kan baheula mah kobongna teh henteu dicowarnya kobongna teh tina seng geuningan. Nah, aya santri saya temu juga wali we gitu. Untuk zikir. Tapi da kitu nya aya santri nu rada naon? Lain bedegul atuh. Rada euleuyeur, naon euleuyeur bahasa Indonesia na? Hah? Ya iseng gitu. Eta si mah zikir di kobong teh nya, nu ieu mah kalaka nah iya we ngabaka meulum sampu ke tengah malam gitu ya si eta teh bawa teh nu aleuyeur teh mawa pasir dialungkeun kana seng kan aya nuansa ieu nya geus kitu teh ngalungkeun sampu da pesen pokona mah aya nanaon langsung bungkus we cenah teh. Wah, bangga can puting urang cenah didatangan ku Lailatul Qadar. Bungkus. Ternyata nu dibungkus teh eta menang santri euleuyeur. Naon sampun tutung. Ya, jadi urang mah ngadoa rasa harap dan rasa takut ikhtiar yang maksimal ngan di ujungna serahkeun ke Allah. Tong ngarasa menang Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu lamun bahasa di Quran kan hatta matla'il fajr, sampai subuh. Gitu ya. Jadi berharap keda, rasa takut tiap malam keda, terakhir ya kita serahkan ke Allah. Makanya kan salafus sholih itu 6 bulan setelah Ramadan teh naon? Ya Allah terima amal Ramadan saya. Ya Allah terima amal Ramadan saya. Teu ngomongkeun bahwa saya ini hebat, saya ini Ramadan, enggak. Justru menghadirkan ketakutan sieun capek gawe teu kapake. Maka terus ngadoa. Urusan urang mah eta ngadoa ikhtiar nu maksimal. Sedangkan Lailatul Qadar eta mah bagian Allah. Ya, tapi sing optimis gitu ya. Ciri sederhanana lamun perilaku langkung saya tibatan satu acana gitu ya ngan lamun ku Allah dipaparin karunia seperti gitu teu kudu ngobrol saya mah da menang Lailatul Qadar teu kudu. Baik Pak ya Ibu
Kadang ada sebagian orang, contoh ya, tapi ini tidak dijadikan dalil. Ada seorang santri yang disuruh oleh kiainya, kamu silaturahmi ke sana, gitu. Kamu silaturahmi ke kiai anu. Diceritakan bahwa dia insya Allah bagian dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jauh perjalanan itu, perjalanannya jauh. Ini diceritakan oleh guru saya, kiai saya. Setelah sampai, Pak, kebetulan kiai yang dituju itu menuju di kebun, kacecoengan. Biasanya mau kacecoengan mah baru, oh cenah, jangan dia bantuan, sok aminan, amin. Ngadoa yang terjadi ya biiznillah, diusap damang, gitu ya. Lalu setelah itu dicandak, dijamu dengan nage tamu meskipun santri. Sebagian ciri dari sahibul bait yang baik adalah memuliakan tamu. Dipasihan makanan. Cek santri itu yang mau nupikati tikoro acaning dan makanan yang sedikit. Ya, santri teh atau kuat lapar jeung kuat warem. Jadi saminggu eueuh nasi kuat hirup we gitu. Aya 7 bobokok beak. Jadi Bapak Ibu mentak lamun jam punten nya nu teu masantren. Tak ieu nya jang sabulanan moal bisa. Nu jang sabulanan sapoe teh geus beak teh. Begitu ya, kan gitu. Cek santri teh ya moal warag-warag acan. Ayo makan. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Makanan sampai kenyang tidak habis. Gitu. Makanan dugi ka kenyang itu tidak habis. Ini masih ada. Ya, nah, tapi Bapak Ibu eta entong dijadikan tujuan. Karomah mah bagian Allah. Ya, urang mah istiqomah. Bisi ini dianggap sebagai sebuah karomah, maka karomah mah bagian Allah. Urang mah ibadah sing istiqomah. Udah, maka menang orang Lailatul Qadar urusan Allah. Ya, cuma janji Allah, janji Rasul dengan Lailatul Qadar kita imani, ini imanan wa ihtisaban. Itu saja. Baik Pak Ibu ya. Tuh, terus maghrib semenit deui. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.